Prabowo Gibran. Saya mulai diskusi dari Prof. Sulis dulu. Prof, ini ada amicus curiae dan Prof menjadi yang menginisiatori. Betul ya? Salah seorangnya. Salah seorang dari 303. Kenapa 303 itu? Begitu saja dibuka dan kemudian yang datang 303 dalam 3 hari lah kira-kira. Oh, tidak punya maksud tertentu ya? Tidak. Oke, tapi isinya apa sih amicus curiae dari Prof. Sulis? Ya, sebetulnya kan itu tujuannya adalah memberi bahan pertimbangan bagi para hakim MK. Lalu isinya adalah analisis akademik terhadap pasal-pasal yang terkait dengan pemilu gitu ya. Dan kemudian di Indonesia itu kebetulan ada dasar hukum yang bisa dikaitkan, misalnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 2009 itu dikatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi amicus curiae itu sebetulnya abstraksi, konseptualisasi dari keresahan masyarakat yang begitu banyak. Oke, tapi isinya apa? Petitumnya apa kalau boleh tahu? Ya, jadi ingin agar hakim Mahkamah Konstitusi itu memberikan keadilan yang sifatnya tidak hanya prosedural formal, keadilan technicality saja, tetapi adalah keadilan substantif karena Mahkamah Konstitusi itu adalah avant-garde, penjaga terdepan dari konstitusi, sehingga seharusnya undang-undang di bawahnya yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi, baik soal-soal substansi maupun prosedural formalnya bisa dikesampingkan agar sungguh-sungguh memberikan putusan yang adil secara substansial, dan itu diharapkan oleh 200-an juta pemilih yang ikut di dalam TPS kemarin. Baik, Prof. Sulis. Saya pindah ke Prof. Sigit Rianto. Prof. Sigit juga dari Jogja juga mengajukan amicus curiae ya, Prof. Sigit? Ya, kita bersama dengan beberapa teman dari Fakultas Hukum, kita mengajukan amici curiae juga, Mas. Oke. Yang isinya adalah? Pertama begini, Mas. Jadi kenapa kita menyusun amici curiae ini, karena ini bagian dari dan merupakan kelanjutan dari gerakan intelektual kita yang selama ini kita lakukan. Yang kita peduli terhadap kepentingan publik ataupun public interest. Nah, sekarang karena ada proses adjudikasi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, maka kesempatan yang ada bagi kita adalah mengajukan amici curiae ini. Sedangkan kalau kita bicara filosofi maupun substansinya, amici curiae yang kita susun itu sebenarnya filosofinya beyond the electoral contestation. Artinya kita tidak terpaku atau tergantung pada hasil ataupun siapa yang menang dan kalah dari proses demokrasi. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita mendapatkan rujukan hukum dan standar institusi yang berlaku saat ini dan masa depan ketika kita membangun demokrasi, melaksanakan demokrasi itu dengan institusi yang berintegritas, kredibel, dan berorientasi ke masa depan. Hal-hal teknis tentu kami uraikan di dalam amici curiae itu, dan tentunya kami berharap itu menjadi pertimbangan dan rujukan bagi para hakim di Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena kita melihat sebenarnya proses ini tidak berdiri sendiri, karena sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang itu semua kita tahu menimbulkan kerusakan hukum dan kerusakan etika yang ada di dalam sistem hukum maupun di dalam sistem bernegara kita. Nah, sekarang kita memberikan pertimbangan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menerapkan asas restitutio in integrum dalam konteks yang lebih luas, di mana Mahkamah Konstitusi mengembalikan pada situasi yang baik, yang normal, yang luhur bagi kredibilitas Mahkamah, bagi kredibilitas proses kontestasi
demokrasi yang ada di Indonesia. Oke. Saya kira itu. Baik, Prof. Sigit. Oke, saya ke Pak Hamdan juga ya. Pak Hamdan meskipun di Timnas Amin, tapi juga pernah berada sebagai orang nomor 1 di Mahkamah Konstitusi. Ini ada gejala amici curiae yang diujukan oleh UGM dan juga Salemba. Apa yang Anda baca sebetulnya? Ya, jadi Hakim Konstitusi dan juga Mahkamah Konstitusi itu tidak berada di ruang hampa atau di Menara Gading. Hakim Konstitusi itu tidak disuruh hanya berada di kamar, tidak boleh membaca koran, tidak boleh melihat media, dan tidak boleh membaca yang lain-lain kecuali apa yang dihadirkan di sidang. Ini beda kalau kita nonton TV, juri di Amerika, mereka tidak boleh mendengar dari luar, dia harus mendengar dari situ. Jadi Hakim Konstitusi, justru konstitusi itu konstituensi, jadi rakyat. Jadi Hakim Konstitusi itu mendengar juga bagaimana suara-suara rakyat di bawah, melihat perkembangan sosial politik yang ada, kemudian akan memberikan keyakinan apa yang harus diputuskan. Nanti disodorkan bukti-bukti dan dalil-dalil dalam persidangan. Jadi campuran antara bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, kemudian hakim merasa dari bacaannya, dari lingkungan sosial yang ada, termasuk dari amicus curiae yang memberikan pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat, itu juga pasti akan dipertimbangkan. Karena Hakim Konstitusi sekali lagi tidak berada di Menara Gading. Jadi, dia berada di tengah-tengah sosial. Dia harus juga mendengarkan denyut nadi suara rakyat. Karena dia adalah mewakili rakyat juga. Dia diamanatkan oleh rakyat untuk duduk situ menjaga denyut konstitusi agar konstitusi itu berjalan dalam relnya yang dicita-citakan dalam rangka meluruskan, mengguidance jalannya negara. Kalau negara, pemerintah yang merepresentasikan negara menjalankan yang agak di luar rel konstitusi, Hakim Konstitusi punya hati. Punya hati, ini harus kembalikan ke relnya. Kalau ada yang salah harus diluruskan. Nah, ini fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan seperti pengadilan biasa. Ini pengadilan konstitusi. Jadi jauh lebih luas dari bayangan orang tentang pandangan hakim pengadilan pidana atau hakim pengadilan perdata. Ini adalah public court. Jadi hukum hakim yang presentasikan kepentingan publik, kepentingan negara jangka panjang dan kelanjutan generasi-generasi. Jadi ini karena itu putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusannya juga sangat berpengaruh ke depan, ke generasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi luar biasa. Luar biasa. Tapi itu apakah memang kemudian amicus curiae dalam sidang konstitusi itu menjadi sesuatu yang baru yang sedang terjadi? Kita bahas setelah jeda berikut ini.